Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dania dalam sesi sharing is caring. Di sini Dania mau men-sharingkan tentang sistem bilangan yang part 3, yaitu berkaitan dengan operasi aritmatika pada sistem bilangan oktal. Kalau di video sebelumnya kita bicara tentang bilangan biner, sekarang kita akan membahas tentang bilangan oktal. Nah, kita tahu bahwa penerapan bilangan oktal itu merupakan jembatan antara bahasa manusia dan bahasa mesin. Jadi sebelum ditemukan yang namanya heksadesimal, para programmer itu lebih sering menggunakan bilangan oktal. Nah, program sering menampilkan data dalam format oktal karena ini itu relatif mudah bagi manusia untuk membaca dan dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam format biner yang merupakan format yang paling penting dalam komputer gitu loh. Nah, sebaliknya format desimal itu merupakan format yang paling mudah bagi manusia untuk membaca yang berbasis 10, yaitu 0 sampai angka 9. Nah, bedanya di bilangan oktal ini formatnya itu hanya 8, yaitu 0 sampai 7 gitu ya. Nah, kemudian tujuan adanya operasi aritmatika pada sistem bilangan sebagaimana yang saya informasikan sebelumnya, yaitu agar kita itu dapat mengaplikasikan atau menerapkan beberapa operasi tersebut sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya kalkulator, misalnya untuk memunculkan gambar atau visualisasi gambar, grafik pada LCD seperti itu ya. Kemudian kita juga dapat membuat warna gitu ya. Warnanya itu umumnya sih menggunakan heksadesimal. Kalau oktal itu umumnya untuk bahasa pemrogramannya saja. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa proses aritmatika pada sistem bilangan itu ada dua, yaitu ada yang dikonversi dulu atau straight to the point. Nah, konversi dulu itu berarti bilangan oktal, misalnya ada penjumlahan nih bilangan oktal ditambah bilangan oktal, hasilnya diminta untuk bilangan oktal, maka bilangan oktal ini dirubah dulu ke desimal, kemudian dilakukan operasi aritmatika. Setelah itu hasilnya kan berubah desimal, nanti dikonversi lagi menjadi yang namanya bilangan oktal. Hal ini itu dapat menggaransi bahwa kebenarannya itu tingkat akurasinya itu tinggi, tapi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan untuk yang cara straight to the point itu kita itu langsung, jadinya oktal ditambah oktal itu berapa, nanti hasilnya langsung keluar bilangan oktal seperti itu. Jadinya tidak perlu adanya konversi. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa untuk hal-hal yang berkaitan semacam itu membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Memang lebih cepat, tapi telitinya itu harus lebih ya, jadinya agar kita itu mendapatkan hasil yang sesuai seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menjumlahkan, mengurangkan, mengkali, dan membagi bilangan oktal secara langsung tanpa perlu melakukan konversi ke desimal. Oke ya. Untuk penjumlahan bilangan oktal, nah misal nih ada 17 oktal ditambah 25 oktal ditambah 2 oktal. Ini bagaimana? Nah, yang perlu diingat bahwa 1725 ini 17 dan 25 itu berarti penjumlahannya itu harus dipisah digitnya. Jadinya ini dipisah dulu 1, 7, 2, dan 5. 7 ditambah 5 itu memang 12 ya, kalau kita tahu ya 12. Nah, kemudian kalau 12 ini langsung dirubah ke dibagi menjadi 8 sehingga hasilnya adalah sisanya adalah 14. Nah, kemudian 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3 sehingga 30 ditambah 14 yaitu 44 oktal. 44 oktal ditambah 2 oktal maka hasilnya adalah 46 oktal seperti itu ya. Jadi ya penjumlahannya itu cukup mudah. Bisa dengan cara seperti itu, 7 tambah 5 12, atau kita langsung 7 ditambah 5 itu adalah hasilnya adalah 14. Bagaimana caranya? Caranya adalah habis angka 7 pada bilangan oktal itu sudah tidak ada angka lagi, maka langsung masuk ke 10. Seumpamanya jadi 7 langsung ke 10 berarti 7 ditambah 5 maka 10, 11, 12, 13, 14, maka hasilnya adalah 14. 4 ditaruh ke bawah, kemudian carry-nya 1 itu
jumlahkan ke bilangan berikutnya menjadi 4 seperti itu ya. Jadinya setelah angka 7 ditambah 5 itu bukan angka 8, 9, 10 bukan, tapi hasilnya adalah habis 7 yaitu 10, 11, 12, 13, 14 seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas nih masalah pengurangan bilangan oktal. Nah, di sini ada 125 oktal dikurangi 67 oktal. Nah, ini kita tahu bahwa kita sendiri-sendirikan dulu ya. 125 dikurangi 067. Kita tahu bahwa 5 dikurangi 7 itu kan memang nggak bisa. Maka hukum yang kita tahu bahwa kita akan meminjam nih dari depannya. Kita meminjam dari depannya dengan besarannya itu menjadi 15 seperti itu ya. 15 dikurangi 7 lah kok bisa hasilnya 6. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kita meminjam 1 dari depan itu nilainya bukan 10 tapi nilainya adalah 8. Maka setelah angka 5 itu adalah angka 6, 7, setelah itu langsung 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu ya, jadinya sudah dipinjam 5 ditambahkan 8 maka hasilnya adalah 15. Kemudian dikurangi 7 maka hasilnya adalah 6 bukan 8. Kenapa? Karena bilangan oktal seperti itu. Nah, kemudian tinggal dikurangkan hasilnya adalah 36 oktal. Teman-teman ini boleh ya mencoba untuk screenshot punya saya untuk lebih dipahami lagi. Ini contohnya pengurangan oktal. Kemudian bagaimana dengan perkalian oktal? Perkalian oktal itu sama dengan perkalian desimal. Cuma bedanya adalah 7 kali 5 itu kan memang kalau kita tahu kan 35. Nah, 35 itu langsung dirubah ke dalam bentuk oktal. 35 dibagi 8 maka hasilnya adalah 43. Kemudian ditambahkan 7 kali 4 28 kemudian dijadikan oktal hasilnya adalah 34. Nah 34 sama si 43 ini kan jelas beda posisinya, satunya sebagai satuan, satunya sebagai puluhan. Maka 340 ditambah 43 maka hasilnya adalah 383. Nah, ini tinggal dijumlahkan. 5, 4 ditambah 3 7, kemudian 0 ditambah 8 8. Kemudian turun 3 loh Mbak, kok ini ada 8. Nah, oke, 8 ini maka harus dirubah ke oktal. Maka dibagi menjadi 8 adalah sisa 1, hasilnya 1, sisanya 0 seperti itu. Maka 10 kan ini, maka tinggal diturunkan 5, 70, kemudian 10 oktal 0, 10 oktal langsung naik satunya ke depan seperti itu ya. Hasilnya adalah 4075 seperti itu. Lebih sederhana sih, cuma yang perlu kita tekankan itu adalah bahwa jumlah bilangan ini tuh hanya 8, jadinya tidak ada angka 8 sama 9 nggak ada, tapi langsung dari 7 ke 10 seperti itu. Kemudian untuk pembagian oktal itu mesti melihatnya itu lumayan rumit ya. Kalau saya menyarankan untuk pembagian oktal itu baiknya untuk dirubah ke desimal. Tapi kalau teman-teman PD ya nggak apa-apa, kita langsung pembagian oktal saja secara langsung gitu ya. Nah, ini 573 oktal dibagi 6, maka kita tahu bahwa 6 kali berapa menghasilkan 6 oktal kali berapa hasilnya 57. Nah, yang perlu diketahui bahwa 6 kali 8 sama 6 kali 9 kan memang tidak ada. Adanya yang mendekati yaitu 6 kali 7 terus 6 kali 10. Maka kita pakai yang 6 kali 7. Nah, 6 kali 7 itu hasilnya bukan 42 tapi 52 karena harus dikonversikan ke oktal seperti itu. Nah, kemudian 7 kurangi 2 53 dibagi 6 kembali lagi hasilnya adalah masih 7 yaitu hasilnya 52 sisanya 1, maka hasilnya 57. 3 oktal dibagi 6 oktal itu adalah 77 R1 seperti itu ya, atau 77,1 oktal seperti itu. Nah, ini coba deh teman-teman untuk membuktikan beberapa latihan soal aritmatika bilangan oktal berikut ya. Nah, ini hasilnya
saya kasih contoh aja ya. Contoh 232 ditambah 11 oktal, sama-sama oktal ya. Hasilnya berapa? Ini tinggal dijumlah aja. 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 1 4, 2 ditambah 1 3. Oke ya. Jadinya hasilnya 343 oktal. Kemudian aja lagi 127 oktal ditambah 25 oktal, maka hasilnya berapa? Nah, 1277 ditambah 5, ingat hasilnya itu bukan 12 ya. Ingat, hasilnya bukan 12, tapi hasilnya 14. Kenapa? Karena setelah 7 tidak ada angka 8, angka 9, tapi adanya angka 10, 11, 12, 13, 14. Maka yang di bagian belakang itu hasilnya adalah 4. Kemudian 1 ada di atasnya 2, berarti 2 ditambah 1 3, 3 ditambah 2 5. Bener ya, tulis 5. Kemudian satunya turun, jadinya 127 oktal ditambah 25 oktal, hasilnya adalah 154 oktal. Bagaimana 137 oktal ditambah 65 oktal? Nah, 7 ditambah 5 lagi-lagi bukan 12, tapi hasilnya adalah 14. Kemudian ditambahkan 1 di depannya. Nah, 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 6 kan sebenarnya 10. Nah, ingat 6 ditambah 4 itu memang 10, tapi kita nggak ada angka 8 sama 9, maka hasilnya adalah 12. Maka 2 terus nyimpan 1 di depan, hasilnya adalah 224 oktal. Kemudian bagaimana dengan pengurangan? Misalnya 100 oktal dikurangi 32 oktal, hasilnya kok bisa 46? Nah, karena 0 dikurangi 2 tidak bisa, maka kita pinjam ke depannya. Pinjam ke depan sebesar 8, bukan 10 ya, sebesar 8. 8 dikurangi 2 adalah hasilnya 6. Kemudian kita kan udah pinjam ke depan. Ke depan ini hasilnya bukan 8 lagi tapi 7. Karena besarnya 8 7 ya, berarti 7 kurangi 3 adalah 46. Jadinya ingat base-nya untuk oktal itu adalah 8, seperti itu. Nah, kemudian 125 kurangi 57 kok bisa juga 46. Nah, ingat 5 kurangi 7 itu bukan 15 kurangi 7, tapi berapa ya teman-teman? 5 ditambah 8 berarti 13 kurangi 7, seperti itu ya. Hasilnya adalah 6. Kemudian 1 kurangi 5 berarti adanya 10 kurangi maaf. Kemudian ada 1 ditambah 8 berarti 9, 9 kurangi 5 berarti 4, berarti hasilnya adalah 46. Nah, seperti itu. Silakan yang lainnya dibuktikan dengan mencoba sendiri ya. Oke, untuk lebih memahamkan teman-teman boleh mencari sumber referensi ini ada di handy-af blogspot.com. Oke. Sekian presentasi dari saya, semoga ini cukup membantu teman-teman atau gak gitu tambah bingung, tapi saya yakin dengan penjelasan saya kali ini yang perlu dicamkan adalah bahwa yang namanya oktal itu adalah maksimal nilainya adalah 7 dan jumlah bilangannya adalah 8, seperti itu. Nah, semoga ini membantu teman-teman dan bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.